Pukul 12 malam, ponselku menyala. Sebuah pesan di grup WhatsApp keluarga dari ibuku yang ditujukan kepadaku. Kami sudah sepakat. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga. Jangan datang ke acara keluarga dan pertemuan apapun. Tak ada telepon. Tak ada ragu. Beberapa detik kemudian, adikku memberi like pada pesan itu. Tanda bahwa ia mendukung keputusan itu. Aku tidak menangis. Aku tidak bertanya mengapa. Aku hanya membuka laptop, menampilkan semua tagihan, setiap akun, setiap pembayaran yang pernah kubuat untuk mereka, lalu mulai menekan, batalkan. Pada pukul 2 dini hari, dunia mereka mulai runtuh perlahan. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Tengah malam pukul 12 pas, ponselku bergetar. Notifikasi dari grup keluarga muncul. Pesan dari Martina, ibuku, muncul pendek, tajam. Kami sudah sepakat. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga. Jangan datang ke acara keluarga dan pertemuan apapun. Beberapa detik kemudian, Fendi Yudhistira, adikku, menekan tanda jempol di pesan itu. Selesai. Aku menatap layar. Nafasku sempat terhenti. Lalu kembali normal. Aku memotret layar untuk simpan bukti. Lalu kubalik ponsel menghadap meja. Tidak ada air mata. Tidak ada kata kenapa, Bu. Sudah terlalu sering aku menanyakan itu dan ujungnya selalu sama. Aku salah karena tidak mengikuti maunya mereka. Malam ini aku tidak akan menulis status. Tidak akan berdebat. Aku akan membereskan yang perlu dibereskan. Aku menyalakan laptop karena di sana ada catatan semua tagihan keluarga yang selama ini kubayar. Bukan tabel rumit, hanya daftar sederhana yang kubuat agar aku ingat. Internet rumah Bekasi, listrik, air, iuran kesehatan tambahan ibu dan adik, isi ulang dompet digital mereka, kartu belanja tambahan untuk ayah, dan cicilan mobil kecil yang dipakai Fendi. Di samping tiap nama, ada keterangan siapa yang kukunjungi satu persatu layanan yang kutahu sandinya. Untuk internet rumah, aku memilih berhenti setelah masa aktif berjalan. Artinya bukan mati mendadak. Hanya saja bulan depan mereka harus urus sendiri. Untuk listrik dan air, selama ini tagihannya langsung menarik dari kartuku. Malam ini kututup penarikan otomatis itu. Bukan berarti listrik padam. Mereka tetap bisa membayar. Hanya bukan dengan uangku lagi. Iuran kesehatan tambahan untuk Martina dan Fendi juga selama ini kututup selisihnya agar mereka dapat kelas yang lebih nyaman. Kini ku stop kelebihan itu. Dasarnya sederhana. Mereka mengusirku. Jadi tugasku sebagai penanggung biaya juga selesai. Kalau nanti mereka mau melanjutkan, silakan urus sendiri. Aku tidak menutup keanggotaan, hanya menghentikan tambahannya. Dompet digital Martina dan Fendi juga kuputus dari kartuku. Dulu kupasang isi ulang otomatis supaya ibu tidak repot minta ini itu dan Fendi tidak ribut soal ongkos kirim. Sekarang ku keluarkan kartuku dari sana. Kalau mereka mau isi saldo, silakan isi sendiri. Aku berhenti sejenak pada kartu tambahan untuk Agus Waluyo, ayahku. Kartu itu jarang dipakai. Biasanya untuk membeli obat dan perlengkapan cek tensi. Aku tidak ingin ayah jadi korban keputusanku malam ini. Jadi aku tidak menutup kartu itu total. Aku hanya menghentikan fungsinya untuk sementara dan menetapkan rencana lain. Besok pagi aku akan menitipkan uang tunai ke Bibi, Hajah Siti Maryam, khusus untuk obat ayah. Dengan begitu, kebutuhan ayah aman tanpa harus lewat kartuku lagi. Tinggal cicilan mobil kecil yang dipakai Fendi. Surat-suratnya atas namaku karena waktu itu pengajuan atas nama Fendi ditolak. Aku menulis surat singkat ke bagian pembiayaan, menjelaskan bahwa mulai bulan ini aku tidak lagi menyalakan pembayaran otomatis. Kewajiban tetap ada, tapi bukan aku yang mengatur setoran per bulan. Jika ada tunggakan, jalankan saja aturan perjanjian seperti biasa. Kalimatku singkat dan jelas. Tidak ada ancaman. Hanya fakta. Sambil bekerja, aku menyimpan bukti perubahan itu. Bukan dengan istilah rumit. Intinya, setiap selesai satu urusan, aku mengambil bukti tertulisnya dan kusimpan rapi. Aku tahu kebiasaan di rumah. Pagi nanti, cerita bisa berubah. Malam ini aku menyiapkan catatan agar semuanya terang. Ponsel terus bergetar. Ada panggilan dari Martina, ada dari Fendi, ada pesan baru di grup. Aku tidak menyentuhnya. Aku tahu pola berikutnya. Telepon, kata-kata keras. Lalu siang mereka akan bilang aku terlalu sensitif. Malam ini tidak. Malam ini aku memilih diam yang jelas.
Jam di sudut layar menunjukkan pukul 1.18. Aku mengirim satu pesan balasan ke Martina lewat email. Subjeknya, penerimaan pesan. Isinya hanya satu kalimat. Diterima. Tidak ada salam. Tidak ada penjelasan. Aku menghormati keputusan mereka dengan konsekuensi yang logis. Jika aku bukan lagi bagian keluarga, maka fasilitas yang selama ini kurus juga kukembalikan pada mereka. Aku mengecek satu hal kecil yang sering dilupakan, tempat penyimpanan foto keluarga yang selama ini kupakai bersama. Selama ini aku yang menanggung biayanya agar semua foto terkumpul rapi. Malam ini kubatasi, hanya milikku yang aktif. Mereka masih bisa menyimpan, tapi dengan biaya masing-masing. Lalu langganan tontonan digital keluarga. Profil Mama dan Fendi kuhapus dari akunku. Bukan karena dendam, tapi karena sudah tidak cocok lagi. Mereka bisa membuat akun sendiri. Sebelum menutup laptop, aku menulis catatan di kertas kecil. Jangan balas telepon. Selesaikan urusan. Simpan bukti. Aku tempel di pinggir meja, agar kalau nanti aku goyah, aku ingat lagi tujuanku. Tanganku sempat gemetar, bukan karena ragu, tapi karena tubuhku akhirnya melawan kebiasaan lama, memadamkan api yang dinyalakan orang lain. Pukul 1.44, kotak masuk memberi kabar. Permintaan penghentian internet diterima. Perubahan penarikan otomatis listrik dan air berhasil. Kartu ayah dihentikan sementara. Aku menandai semua sebagai penting. Rasanya seperti menurunkan tas berat dari punggung. Bukan euforia, hanya lega. Aku menyiapkan perhitungan kecil untuk kebutuhan ayah. 3 bulan terakhir, belanja obat ayah di angka yang kurang lebih sama. Kucatat jumlahnya agar besok pagi aku bisa titip ke bibi tanpa kurang. Ayah bukan lawanku. Masalahnya adalah kebiasaan di rumah yang menaruh beban padaku, lalu menganggap beban itu biasa. Pukul 22, ada satu pesan lagi dari bank. Perubahan sudah diproses. Aku menutup laptop, mematikan lampu, dan menarik selimut. Ponsel masih bergetar, tapi aku tidak lagi penasaran. Mereka yang mengusirku lebih dulu lewat tulisan. Aku hanya menutup keran yang selama ini mereka pakai tanpa tanya. Aku memejam. Besok mungkin akan ramai. Mungkin ada orang datang. Mungkin ada kata-kata yang tak enak. Tapi malam ini sudah cukup. Aku tidak mau lagi menyelamatkan situasi yang sejak awal tidak adil. Administrasi sederhana sudah bicara. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertidur tanpa memikirkan bagaimana menutup kekurangan orang lain. Pagi setelah pesan itu, mataku terbuka sebelum alarm berbunyi. Ponsel tetap kubalik. Aku membuat teh panas, duduk di kursi rotan kecil, dan baru saat itu dada terasa penuh. Bukan sedih, lebih seperti pegal lama yang akhirnya terasa karena tak lagi kupaksa kuat. Aku butuh kepala yang jernih. Kalau nanti mereka memutarbalikkan cerita, aku ingin ingat jalannya, dari awal. Aku lahir dan besar di Solo. Tahun 1999 aku kelas 2 SD. Wali kelas memanggil orang tua saat pengumuman juara. Aku ingat berdiri di depan ruang kepala sekolah dengan piagam berplastik tipis. Ibuku datang terlambat. Kerudungnya rapi. Langkahnya cepat. Nomor 1 lagi. Tanyanya datar. Aku mengangguk. Bagus. Pulangnya. Kamu antar Bu Sari ke pasar, ya? Ibu harus ke pengajian. Aku mengangguk lagi. Tidak ada pelukan. Aku tidak merasa sedih waktu itu. Aku kira semua ibu begitu. Pujian singkat, tugas panjang. Baru belakangan aku sadar. Itu awal caranya aku didefinisikan. Berguna kalau bisa membantu. Diam kalau minta dipeluk. Tahun 2001 Fendi lahir. Bungsu laki-laki yang dinantikan. Sejak itu rumah jadi ramai. Aku kelas 4 SD, sering diminta menenangkan Fendi saat rewel, menyiapkan susu, atau menenteng tas belanja. Aku tidak masalah menjaga adik. Masalahnya mulai saat menjaga berubah jadi mengalah. Tahun 2005, aku lulus SD ranking atas dan dapat tabungan beasiswa kecil untuk masuk SMP favorit. Aku masih ingat percakapan di dapur. Uang beasiswamu pinjam dulu buat uang pangkal SD-nya Fendi. Ya, kata Martina sambil mengaduk sayur. Nanti ibu ganti. Aku mengangguk. Kata pinjam dulu menempel lama. Sampai hari ini tidak pernah ada ganti. Aku SMP di Solo. Lalu pindah ke Jakarta saat SMA karena pekerjaan ayahku Agus Waluyo pindah. Ayah orangnya tenang, jarang menentang ibu. Ia memilih damai dan bekerja. Di Jakarta, ibu menemukan dunia baru, arisan lingkungan,
grup pengajian ibu-ibu kompleks, undangan ulang tahun. Ia senang menjadi tuan rumah. Aku melihatnya bahagia ketika memegang mikrofon dan mengatur tempat duduk. Saat aku minta uang fotokopi untuk tugas, jawabannya sering, minta kakak kelas, atau kamu tunggu akhir pekan. Tapi ketika arisan butuh kue tambahan, aku yang disuruh lari ke toko dan membayar dulu. Tahun 2010 aku kuliah. Aku bekerja paruh waktu agar tidak memberatkan rumah. Ibu tidak pernah mengatakan jangan kerja, fokus kuliah. Tapi dia senang ketika aku bisa membantu bayar listrik atau beli beras. Keluarga itu saling bantu, katanya. Benar, tapi bantuan itu lama-lama jadi kebiasaan yang diharapkan, bukan kebaikan yang disyukuri. Tahun 2016, Fendi kelas 2 SMA. Dia mulai suka baju bergambar dan dunia dagang kecil-kecilan. Kak, bantu dong, aku mau jual kaos. Modalnya dikit, nanti balik kok, katanya suatu malam. Aku baru mulai kerja tetap. Aku percaya. Aku transfer uang. Usaha itu jalan 2 bulan. Lalu stok menumpuk. Gudang kecil berantakan. Namanya juga belajar, kata ibu sambil menepuk pundak Fendi. Saat kutanya soal uang modal, ibu menjawab, anggap sedekah ke adikmu. Dia kan punya potensi. Potensi. Jadi kata baru untuk menutupi kekacauan. Tahun 2019, Fendi memegang ponsel baru. Martina memujinya di grup keluarga besar, memamerkan kamera canggihnya. Hasil usahanya sendiri, tulisnya. Aku diam. Cicilan ponsel itu ditarik dari kartuku. Aku yang diminta membuatkan karena skor Fendi jelek. Aku tidak membalas pesan, tapi pipiku panas. Bukan cuma soal uang, tetapi soal cerita yang sengaja dibengkokkan agar panggung keluarga melihat anak emas bersinar. Di rumah, ayah semakin sering ke dokter. Tekanan darah naik turun. Aku yang mengantar, memastikan obatnya cukup. Martina lebih sering sibuk mengurus acara lingkungan. Ibumu capek, kamu beliin obat ayah. Ya, begitu biasanya. Aku beli. Aku tidak menuntut terima kasih. Tapi setiap kali aku pulang ke kos, aku bertanya ke diriku sendiri, kenapa selalu aku? Jawaban paling jujur, karena aku selalu mau, dan mereka tahu. Lalu ada momen yang membuatku sadar pola ini bukan hanya mengenai uang, tapi juga kuasa. Suatu sore aku pulang tanpa pemberitahuan, dan kudapati ibuku sedang berkumpul dengan ibu-ibu. Mereka tertawa saat dia bercerita betapa kakak Fendi itu kaku, tapi kalau soal bayar, alhamdulillah tepat waktu. Mereka menertawakan kekakuanku, memuji ketepatanku membayar. 2 kalimat yang kelihatannya biasa, tapi mengurungku di 2 peran. ATM yang patuh, orang yang tidak perlu dipahami. Aku bukan malaikat. Ada juga saat aku marah. Pernah, aku menolak menambah saldo dompet digital Fendi karena 2 hari sebelumnya aku sudah isi. Dia mengirim pesan, Kak pelit banget sih. Orang keluarga ini saling dukung. Ibuku ikut menimpa. Jangan buat malu, lah. Fendi lagi jaga nama baik. Nama baik siapa? Nama baik mereka di mata orang lain. Aku akhirnya isi juga. Lalu malamnya aku menangis sendiri. Bukan karena saldo berkurang, tapi karena aku melanggar batasku sendiri. Motif ibuku jelas jika ku baca ulang. Ia butuh panggung. Ia menikah muda, meninggalkan kursi kerjanya, dan bertahun-tahun merasa tak terlihat. Ketika Fendi lahir, dia menemukan cara untuk dilihat. Anak bungsu yang selalu bisa dipuji. Semua cerita diarahkan ke sana. Jika ada prestasi orang lain, punyaku, itu dipakai untuk menopang panggung itu, bukan sebagai pelukan untukku. Motif Fendi juga sederhana. Ia tumbuh dalam rumah yang menempatkannya di tengah. Selalu ada yang menghalangi jatuhnya. Jika ada masalah, selalu ada kalimat Martina. Tenang, kakakmu urus. Kenapa dia harus belajar menanggung? Tapi ayahku berbeda. Ia tidak menuntut. Tapi diamnya jadi pupuk subur untuk ketidakadilan. Ia lelah oleh kerja dan penyakit. Ia memilih singkat. Jangan ribut, nanti pusing. Aku mengerti pilihan orang tua yang takut keributan. Tapi diamnya membuatku sendirian. Tehku sudah hambar. Aku memutar ponsel, melihat deretan notifikasi yang belum kubuka. Ada pesan suara panjang dari ibu. Ada pesan pendek dari Fendi. Hebat, tega banget. Ada panggilan tak terjawab dari ayah. Aku menutup layar lagi. Aku butuh siang yang bersih. Hari ini aku akan bekerja seperti biasa. Malam tadi aku tidak membalas. Bukan karena mau menang,
Tapi karena aku ingin berhenti ikut panggung yang sengaja dibuat untuk menyalahkanku. Aku mandi cepat, berpakaian, dan keluar. Di halaman kos, aku bertemu satpam yang selalu menyapaku. "Pagi, Mbak Lala." Aku mengangguk. Di dalam taksi, sopir menyalakan radio berita. Suara penyiar menyebut kata-kata yang jauh dari dunia kecilku. Aku menatap kaca. Yang kulihat bukan wajah yang kuat atau dingin. Hanya perempuan yang akhirnya memutus rantai pinjam dulu tanpa tanggal pengembalian. Siang ini aku akan makan dengan Vina Puspita, sahabat kerjaku. Aku akan cerita versi singkatnya. Malam nanti, jika tenagaku cukup, aku akan menelpon Bibi, Hajah Siti Maryam, untuk titip uang obat ayah. Aku tidak mau lagi marah sendirian. Aku ingin bergerak dengan tertib, supaya kalau nanti ada yang berkata aku mendendam, aku bisa menjawab, aku tidak membalas. Aku hanya mengembalikan. Dan kalau suatu saat Martina bertanya kenapa aku tega, aku akan bilang, karena selama ini aku terlalu ramah pada ketidakadilan. Sekarang cukup. Begitu sampai kantor, aku langsung duduk dan coba kerja seperti biasa. Tidak lama, Vina Puspita datang ke mejaku. "Mukamu pucat. Sarapan?" katanya pelan. "Kami pindah ke pantry." Ia sahabat kerjaku sejak 2 tahun lalu. Orangnya tanpa basa-basi, tapi hangat. Aku cerita singkat. Bukan semua, hanya garis besarnya. Pesan tengah malam, tanda jempol adik, dan aku menutup semua yang selama ini kutanggung. Vina mendengarkan tanpa menyela. "Kamu jangan balas apapun di grup," katanya. "Kalau balas, mereka tarik kamu ke panggung. Kamu capek, mereka puas." Aku mengangguk. "Sampai kapan?" tanyaku. "Sampai kamu punya urutan langkah yang jelas. Biar nanti kalau ada yang nanya, kamu jawab pakai fakta, bukan emosi." Vina menawarkan satu nama notaris yang biasa dipakai kantornya untuk mediasi keluarga. "Simpan dulu. Kalau perlu, pakai. Tapi jangan lompat hari ini. Hari ini bereskan dulu hal-hal yang atas namamu." Siang hari aku bertemu Felix Santoso di kafe dekat kantor. Felix teman kampusku, kini kerja di bagian kepatuhan bank. Ia tidak cerewet, tapi tajam soal urusan administrasi. "Ceritakan yang ada di atas namamu," katanya. Aku sebut satu persatu: internet rumah, listrik, air, iuran kesehatan tambahan, dompet digital ibu dan Fendi yang pernah kuhubungkan ke kartuku, kartu belanja tambahan untuk ayah, serta cicilan mobil yang dipakai adik. Felix mencatat di kertas. "Bagus. Prinsipnya sederhana. Tutup semua jalur yang membuat namamu menanggung perbuatan orang lain. Jangan menyentuh yang bukan atas namamu. Jangan merusak yang sedang dipakai. Cukup putuskan aliran dari pihakmu. Simpan buktinya. Kalau nanti mereka bilang aku keterlaluan, tanyaku. Jawab pakai dokumen," kata Felix. "Dan ada satu lagi. Pisahkan urusan ayah. Kalau memang kebutuhan obat, pastikan aman. Tapi jangan lewat kartu lagi. Biar rapi dan tidak mengundang salah paham." Aku bilang rencanaku sudah ke sana. Titip uang obat ke Bibi tiap awal bulan. Felix mengangguk. "Kamu juga perlu salinan ringkas pembayaran yang pernah kamu lakukan. Tidak perlu rumit. Ambil saja 3 bulan terakhir untuk gambaran." Aku kembali ke kantor dan minta izin 1 jam untuk ke cabang bank. Aku tidak ingin berdebat di loket, jadi kujelaskan singkat. Aku butuh ringkasan penarikan otomatis yang pernah aktif, dan pernyataan tertulis bahwa kini sudah tidak aktif. Petugas membantu. Aku pulang dengan beberapa lembar kertas dan stempel. Itu sudah cukup. Aku tidak butuh tabel yang ruwet. Yang penting ada tanggal, nama layanan, dan keterangan berhenti. Sore harinya aku menelpon Bibi, Hajah Siti Maryam. Suaranya tenang seperti biasa. "Bibi, aku mau titip uang obat ayah setiap awal bulan. Hari ini aku transfer dulu sejumlah rata-rata 3 bulan terakhir. Kalau kurang atau lebih, kabari aku." Bibi tidak banyak tanya. "Baik, Nak. Yang penting ayahmu aman. Kalau ibumu bertanya, biar Bibi yang jawab." Aku lega. Bibi paham tanpa harus kuberi ceramah. Tak lama setelah kututup telepon, panggilan dari ibu masuk. Layar menyala berkali-kali. Aku menahan diri. Aku tahu kalau kuangkat sekarang, aku akan terseret ke kalimat-kalimat yang ujungnya menyalahkanku. Aku memilih mengirim satu pesan pendek ke ayah saja. "Yah, uang obat akan Bibi pegang. Kalau butuh apa-apa, kabari beliau atau aku." Beberapa menit kemudian,
Balasan datang. Baik. Tulisnya singkat. Balasan itu membuat dadaku sedikit hangat. Di rumah kos, malamnya, aku mengeluarkan map bening dan menyusun semua bukti yang kukumpulkan. Lembar bank, tangkapan layar, surat-surat kecil. Di halaman depan map, kutulis daftar sederhana. Internet, berhenti per akhir bulan. Listrik, penarikan otomatis dihentikan. Air, penarikan otomatis dihentikan. Iuran tambahan, dihentikan. Dompet digital ibu dan Fendi, diputus dari kartuku. Kartu belanja ayah, ditahan sementara. Cicilan mobil, pembayaran otomatis dimatikan. Tanggung jawab sesuai perjanjian. Aku menulisnya rapi. Alasan utamanya satu kalimat. Aku tidak lagi menjadi penanggung biaya setelah dikeluarkan dari keluarga. Kalimat itu kuambil dari pesan mereka sendiri. Aku tidak mengarang. Malam itu Fendi mengirim pesan marah. Kak, internet mati besok lusa. Usaha aku bisa hancur. Kamu senang? Aku ketik balasan. Lalu ku hapus. Aku menutup obrolan itu. Aku memilih menuliskan kronologi untuk diriku sendiri. Pukul berapa aku memutus layanan. Tanggal berapa konfirmasi masuk. Apa yang aku lakukan untuk memastikan ayah aman. Ini bukan supaya aku merasa benar. Tapi supaya aku tidak terombang-ambing oleh kata-kata yang berubah-ubah. Vina menelpon lagi. Kamu aman? Tanyanya. Aman. Jawabku. Ia memberi saran satu lagi. Jangan bergaul sendiri-sendiri dengan cerita ini. Kalau capek, datang ke rumahku. Kita makan. Jangan mengurung diri. Orang yang sedang memutus pola lama gampang goyah kalau sendirian. Aku mengiyakan. Ada rasa syukur karena punya teman seperti dia yang tidak bilang sabar ya saja, tapi memberi langkah jelas. Felix mengirim pesan berisi foto catatan. Kalau nanti mereka ajak ribut soal angka, jangan terjun. Arahkan ke mediasi. Simpan tenaga. Urusan angka itu dingin. Biar kertas yang bicara. Aku tersenyum. Itu sesuai dengan niatku sejak awal. Aku tidak mau jadi hakim. Aku mau menutup keran yang bukan tugasku. Dan bila perlu, duduk di meja netral. Sekitar pukul 9 malam, grup keluarga ramai lagi. Ada kalimat durhaka. Ada tidak tahu diuntung. Aku membayangkan ibu mengetik cepat. Fendi menambahkan emotikon marah. Aku diam. Di antara semua, masuk satu pesan pribadi dari ayah. Kalau ada waktu, temui Bibi. Aku membaca pelan. Ada halusnya yang khas. Ia tidak menyuruh. Ia memberi jalan. Baik, yah, balasku. Besok atau lusa. Sebelum tidur, aku menempelkan satu kertas di dinding. 3 aturan untuk diriku sendiri. 1. Jangan balas dengan emosi. 2. Jangan ambil keputusan di telepon malam hari. 3. Semua harus bisa dijelaskan dengan bukti. Aku tahu kedengarannya kaku, tapi selama ini rumah kami berjalan dengan aturan di dalam kepala ibu. Aturan yang berubah sesuai panggung. Aku memilih aturan sederhana yang sama setiap hari. Aku memejam dengan pikiran yang lebih tertib. Motifku jelas. Menjaga diriku, mengamankan ayah, dan berhenti menyuburkan kebiasaan yang tidak adil. Motif Fendi juga jelas. Ia ingin tetap nyaman. Motif ibu pun mudah dibaca. Ia takut kehilangan muka. Kalau besok mereka marah, itu bagian dari proses. Tugasku bukan membungkam marah mereka, tapi memastikan kemarahanku sendiri tidak menambah masalah. Untuk pertama kali dalam waktu lama, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri, tanpa merusak hidup orang lain. Yang kututup hanyalah jalur yang seharusnya memang tidak ada. Pagi pertama setelah semua kubalikan, pesan masuk bertubi-tubi. Grup keluarga penuh tulisan ibu. Kenapa penarikan otomatis listrik mati? Kamu sengaja bikin susah. Ada pesan lain. Dompet ibu tidak bisa terisi. Tadi ibu mau naik taksi. Saldo 0. Malu sama teman. Ada juga dari Fendi. Kak, ini ongkos kirim pelanggan gak bisa diproses. Saldo promo biasanya nambah sendiri. Kamu apain? Aku membaca cepat, lalu menutup layar. Aku sudah menyiapkan kalimat di kertas dinding. Jangan balas dengan emosi. Pagi ini aku tetap berangkat kerja. Sarapan sederhana, lalu jalan. Di taksi, ponsel bergetar lagi. Panggilan suara dari ibu. Ku biarkan. Jika kuangkat, ujungnya selalu panjang dan aku yang meminta maaf. Aku tidak mau mengulang pola. Di kantor, aku mencoba fokus. Baru 1 jam bekerja,
Ada nomor tak dikenal menelpon. Mbak Lala? Saya Darmawan, Ketua RT. Maaf mengganggu. Tadi ada titipan dari petugas air untuk rumah Bekasi. Amplopnya atas nama Mbak. Saya khawatir ini salah alamat. Suaranya sopan. Terima kasih, Pak. Memang selama ini tagihan atas nama saya. Tapi mulai bulan ini bukan saya yang mengurus. Kalau boleh, tolong sampaikan ke penghuni rumah untuk bayar langsung. Saya akan kirimkan pemberitahuan tertulis. Pak RT mengangguk di seberang. Baik, nanti saya titipkan. Kalau butuh surat pengantar dari RT untuk ubah data, bilang saja. Telepon ditutup. Lega kecil muncul. Ada orang dewasa lain yang bicara pakai prosedur. Belum 1 jam, Fendi mengirim pesan lagi. Kak, aku mau siaran jualan jam 2 siang. Internet rumah kadang putus-putus. Biasanya aku pakai kuota tambahan dari dompet digital. Sekarang nggak ada. Kamu tega? Aku mengetik 1 kalimat. Bukan aku yang meminta kita putus hubungan keluarga. Aku hanya menyesuaikan. Lalu kubatalkan niat mengirimnya. Aku tahu jawab singkat seperti itu hanya akan memicu balasan panjang. Aku memilih diam. Siang, ibu menulis di grup. Mulai hari ini, yang merasa bukan bagian keluarga jangan muncul di acara. Jangan pula cari perhatian kapan-kapan. Anak durhaka. Ada saudara jauh yang menambahkan emotikon sedih. Ada yang ikut menasihati tentang bakti. Tidak ada yang bertanya kenapa mereka mengusirku duluan. Aku memotret layar, menyimpannya. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk mengingat alurnya ketika nanti cerita berputar. Felix mengirim pesan pendek. Kalau ada yang menuduh, arahkan ke mediasi. Jangan bahas di grup. Aku balas. Siap. Vina juga menanyakan kabar. Makan siang bareng. Aku menolak baik-baik. Nanti sore. Ya. Aku masih bisa kerja. Kok? Sore, telepon dari nomor yang biasa dipakai vendor cicilan masuk. Petugas menanyakan konfirmasi terkait pembatalan penarikan otomatis untuk mobil kecil yang dipakai adik. Benar, Mbak Lala. Benar, Pak. Kewajiban tetap sesuai perjanjian. Hanya saja, mulai bulan ini bukan saya yang mengatur setoran. Petugas meminta alamat email untuk kirim form. Semua singkat, jelas, selesai. Menjelang jam pulang, ayah mengirim pesan singkat. Hanya 2 kata. Jaga diri. Aku menahan napas. Balasanku, uang obat akan Bibi pegang setiap awal bulan. Kalau perlu, kabari Bibi atau aku. Tanda centang 2 muncul, lalu biru. Tapi tidak ada balasan lagi. Aku paham. Ia mungkin duduk di ruang tamu, menahan pusing melihat grup keluarga meledak, memilih kalimat yang tidak menyudutkan siapapun. Diamnya sering membuatku sendirian. Tapi 2 kata itu selalu membuatku kuat. Malamnya, aku menata map bening lagi. Aku menambahkan kertas pemberitahuan untuk Pak RT. Pernyataan singkat bahwa mulai bulan ini segala tagihan atas alamat Bekasi bukan tanggung jawabku. Besok pagi akan kuantar. Aku juga menulis surat pendek untuk penghuni rumah. Penjelasan sopan bahwa penarikan otomatis dihentikan karena keputusan mereka sendiri mengeluarkanku dari keluarga. Dan per hari ini mereka memiliki kendali penuh atas pembayaran. Tidak ada kalimat menyalahkan. Hanya pemberitahuan. Jam 8. Fendi mengirim pesan suara. Suaranya tinggi. Meledak-ledak. Kak, kamu tahu nggak? Gara-gara kamu siaran aku kacau. Pelanggan pada marah. Ibu juga malu karena taksi batal. Kamu puas? Aku tidak memutar ulang. Aku menaruh ponsel, minum air, lalu menulis di buku catatan. Pukul 25. Pesan suara Fendi bernada marah, konteks e-wallet. Aku memilih mencatat bukan membalas. Tak lama, Bu RT istri Pak Darmawan mengirim pesan sopan. Mbak, maaf, besok petugas air mau datang untuk cek meter. Biasanya Mbak yang dampingi? Kalau tidak, saya titip info ke ibu rumah. Aku menjawab, tolong disampaikan ke ibu di rumah. Terima kasih, Bu. Ia membalas. Siap. Jalur komunikasi perlahan bergeser, bukan lagi lewatku. Pukul 9 lebih, ibu mengirim pesan pribadi. Kamu pikir hidup ini cuma angka? Malu ibu di depan teman-teman. Kamu anak, tugasmu meringankan orang tua. Aku menatap kalimat itu lama. Aku ingin membalas. Selama ini aku yang meringankan, bahkan sampai tidak terasa. Tapi aku menahan diri. Aku tutup ruang percakapan.
Aku kembali ke map, memeriksa detail. Ada yang terlewat? Langganan tontonan keluarga sudah kuputus. Penyimpanan foto sudah kubatasi. Tagihan listrik, air, internet, semua jelas statusnya. Telepon berdering lagi. Kali ini Bibi. Nak, besok Bibi ada pengajian pagi. Malam ini kalau sempat, mampir ke rumah Bibi. Bibi mau dengar langsung dari kamu. Jangan khawatir, Bibi tidak akan marah-marah. Suaranya tenang. Baik, Bei. Aku ke sana setelah jam 10, ya? Silakan. Bibi siapkan teh. Dan uang untuk obat ayah sudah Bibi terima. Terima kasih. Aku menutup telepon dengan dada sedikit longgar. Ada orang dewasa yang mau duduk dan mendengar tanpa teriak. Sebelum berangkat ke rumah Bibi, aku mengecek ponsel sekali lagi. Grup keluarga masih panas. Ada kalimat, mulai bulan depan, siapa yang mau jadi penanggung? Tidak ada yang menjawab. Mereka baru sadar selama ini ada tangan tak terlihat yang mengurus semuanya. Tangan itu bukan milik malaikat. Tangan itu milikku. Dan malam tadi telah kutarik. Aku mengenakan jaket, mematikan lampu, dan keluar. Di jalan, aku memikirkan motif satu persatu, agar nanti di rumah Bibi aku tidak terpancing. Ibu takut kehilangan muka, maka ia mengangkat suara. Fendi takut kehilangan kenyamanan, maka ia marah. Ayah takut keributan, maka ia diam. Aku takut kembali ke pola lama, maka aku membawa map bening dan aturan kecil di dinding. Itu saja bekalku malam ini. Tidak ada pidato. Hanya urutan kejadian, bukti sederhana, dan niat untuk menjaga diriku tanpa menelantarkan ayah. Besok-besok mungkin lebih berat. Tapi malam ini, langkahku jelas. Malam itu aku sampai di rumah Bibi lewat jam 10. Pagar terbuka. Bibi sudah menunggu di ruang tamu dengan 2 gelas teh. Duduk dulu. Tarik napas. Ceritakan pelan. Katanya. Aku mulai dari pesan tengah malam, tanda jempol adik, lalu keputusan menutup semua yang selama ini kutanggung. Bibi tidak memotong. Ia hanya mengangguk dan sesekali menanyakan tanggal atau siapa yang memakai apa. Setelah selesai, ia berdiri, masuk ke kamar, lalu kembali membawa kotak plastik bening. Ini Bibi simpan lama, ucapnya sambil meletakkan kotak itu di meja. Di dalamnya ada kwitansi-kwitansi lama, kertas sobekan, dan amplop coklat. Bibi mengambil satu kwitansi bertanggal 2018. Waktu itu ibumu bilang, pinjam dulu uang arisan, nanti diganti pakai kiriman dari kamu. Nominalnya segini. Bibi menunjuk angka besar untuk ukuran arisan. Sampai sekarang tidak pernah kembali. Bibi tidak menagih. Bibi pikir keluarga kalian akan beres sendiri. Tapi melihat keadaan, Bibi rasa kamu berhak tahu alur uang yang keluar atas namamu. Darahku panas dingin. Aku ingat tahun itu aku baru pindah kerja. Ada beberapa kali diminta, pinjam dulu, oleh keluarga. Di kepalaku, semua tampak bercampur. Melihat kertas di tangan Bibi, campuran itu mulai punya bentuk. Terima kasih, Bei, kataku pelan. Bibi tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Lanjutnya, Bibi hanya ingin ada yang berhenti di bengkokan. Kamu bukan mesin. Kamu manusia. Kalau kamu tidak menutup keran, kebiasaan buruk akan terus hidup. Bibi mengambil amplop coklat. Ini surat dari ayahmu. Ditulis 2021. Dia titip ke Bibi. Katanya mau dikirim ke kamu. Tapi akhirnya tidak jadi. Bibi simpan karena berharap suatu hari kalian bicarakan baik-baik. Aku menatap amplop itu lama. Tanganku gemetar sedikit ketika membukanya. Tulisan tangan yang ku kenal memenuhi halaman. Isinya sederhana. Ia minta maaf karena terlalu sering diam, karena membiarkanku menanggung urusan rumah, karena tidak berani menentang. Ia menulis bahwa ia bangga padaku, tapi tidak tahu cara mengatakannya tanpa membuat ibu tersinggung. Di akhir, ia menulis, kalau suatu hari kamu lelah, pilih dirimu. Ayah akan mengerti. Aku menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena kalimat itu tidak pernah sampai. Kenapa ayah tidak kirim? Tanyaku. Takut ribut, jawab Bibi pelan. Ia pikir dia menjaga damai. Padahal dia memelihara luka. Kami terdiam beberapa menit. Bibi menyiapkan pisang goreng, memaksaku makan 2 potong. Sekarang rencanamu apa? Tanyanya. Aku sudah menutup jalur-jalur yang atas namaku. Untuk obat ayah, uangnya biar lewat Bibi. Sisanya aku tidak mau berdebat di grup.
Kalau mereka mau urusan, aku minta meja netral. Bibi mengangguk. Besok Bibi temani kalau perlu. Bibi tahu satu notaris yang biasa mengurus mediasi keluarga. Namanya Bu Ratna. Orangnya tenang, tegas. Aku mencatat nama itu di ponsel. Terima kasih, Bei. Saat kami hendak menutup obrolan, pintu pagar berbunyi kecil. Dava, tetangga remaja yang sering bantu Bibi, melongok. Maaf, Bibi, tadi saya antar galon. Kak Lala. Ia agak kikuk. Masuk, Fa, kata Bibi. Setelah menaruh galon, Dava ragu-ragu. Bibi, saya ingin bilang sesuatu, takutnya tidak sopan. Bibi mempersilakan. Dava menatapku. Beberapa waktu lalu, saya lihat Mas Fendi bawa laptop ke konter dekat gang. Katanya dijual cepat buat modal. Saya kira itu laptop Mas sendiri. Baru belakangan saya dengar itu laptop kakak, yang pernah dipakai kerja. Maaf baru bilang. Perutku seperti ditendang dari dalam. Aku ingat benar laptop itu. Hadiah pertama dari kantorku yang lama. Hilangnya waktu itu dijelaskan adik sebagai rusak, sudah tak bisa diservis. Dan aku menutup pembahasan karena capek bertengkar. Terima kasih kamu bilang. Ucapku. Dava mengangguk. Wajahnya bersalah. Saya tidak enak dari dulu. Tapi lihat kakak bolak-balik bantu Bibi. Saya rasa kakak harus tahu. Sesudah Dava pulang, Bibi menatapku. Kamu boleh marah. Tapi simpan marahmu untuk langkah. Bukan untuk teriak. Aku mengangguk. Di kepalaku, potongan-potongan menyusun urutan. Pinjam dulu yang tak kembali. Barang yang dijual untuk menutup kekacauan. Dan pengakuan ayah yang berhenti di amplop. Besok aku akan hubungi Bu Ratna. Kataku, kalau ibu dan adik mau bicara, kami duduk di sana. Aku akan bawa bukti, bukan emosi. Bibi menyentuh bahuku. Bibi ikut. Aku pulang tengah malam. Jalanan sepi. Di kamar, aku menaruh surat ayah di meja. Ponselku penuh pesan baru, kebanyakan dari ibu dan adik. Aku tidak membuka. Aku menulis satu daftar baru. Siapa yang harus kuhubungi besok? Notaris, bank untuk salinan ringkas transaksi 3 bulan terakhir. Dokumen apa yang kubawa? Surat ayah, kwitansi Bibi, bukti perubahan tagihan. Lalu aku tidur, tidak nyenyak, tapi cukup untuk menjalani esok. Pagi berikutnya, aku bertemu Flik sebentar sebelum kerja. Ia sudah memeriksa beberapa hal yang pernah kurus di bank. Ada satu dokumen lama, katanya sambil menunjukkan salinan yang sudah disamarkan datanya. Ini permohonan kenaikan batas belanja untuk kartu yang dulu kamu buat ketika baru kerja. Di sini ada tanda tangan atas persetujuan wali karena waktumu mepet dan kamu di luar kota. Yang menandatangani, jelas sekali tulisan tangan ibumu. Dadaku sesak, bukan karena ilegal, tapi karena pola. Prosesnya sah, tapi caranya memanfaatkan posisimu, kata Felix pelan. Kalau nanti ada yang bertanya kenapa kamu sekarang berhenti, kamu bisa tunjukkan bahwa selama ini kamu sudah lebih dari cukup memberi ruang. Tidak perlu menyerang. Cukup tunjukkan alur. Siang, aku menerima pesan dari Bibi. Bu Ratna bisa besok sore. Bibi sudah sampaikan bahwa pihak keluarga akan diundang sebagai mediasi awal, bukan sidang. Kamu setuju? Aku membalas. Setuju, terima kasih. Lalu aku kirim satu pesan pendek ke ibu. Jika ingin membicarakan urusan rumah dan tagihan, aku bersedia datang ke kantor notaris Ratna bersama Bibi besok pukul 4. Di tempat netral, dengan bukti. Di luar itu, aku tidak akan membahas di telepon atau grup. Pesan terkirim. Centang 2. Tidak lama, balasan datang. Rangkaian kalimat panjang menuduh dan menuntut. Aku tidak membalas. Yang perlu kubalas hanya tanggal dan tempat. Sisanya biar meja netral yang menampung. Sore hari, ayah mengirim satu baris. Baik. Itu cukup untukku. Aku menatap suratnya lagi, lalu memasukkannya ke map bening di paling depan. Malam ini aku tidak merapikan emosi orang lain. Aku menyiapkan kursi untuk pembicaraan yang tidak bisa lagi lari. Besok, di ruang netral, aku akan duduk, membuka map, dan membiarkan kertas-kertas itu akhirnya bicara. Besok sore aku datang ke kantor notaris Ratna bersama Bibi. Ruangnya sederhana, ada meja panjang, kursi 8, dan air minum. Tak lama, Ibu dan Fendi masuk berbarengan. Ibu menunduk sebentar ke resepsionis, lalu duduk tanpa menyapaku. Fendi menatap ponselnya, jari bergerak cepat.
Ayah menyusul 5 menit kemudian, pelan, memegang map kecil. Pak RT, Pak Darmawan, datang terakhir sebagai saksi lingkungan. Bu Ratna keluar dari ruang kerjanya. Perempuan paruh baya, suaranya datar, rapi. Kita mulai, katanya. Aturannya sederhana, bicara bergantian, pakai data, hindari kata-kata yang menyakiti. Saya hanya fasilitator. Tujuan pertemuan, mencari jalan keluar atas urusan tagihan, rumah Bekasi, dan hubungan praktis ke depan. Ibu mengangkat tangan duluan. Saya bicara sebagai orang tua, katanya. Anak ini, ia menunjukku, memutus penarikan otomatis, membuat saya malu di depan teman-teman. Dompet saya kosong, listrik hampir terlambat, internet mau mati. Itu tindakan tidak berbakti. Dia anak tapi merasa seperti bos. Ini jelas balas dendam. Ada tambahan? Tanya Bu Ratna. Fendi menyelip. Betul, Bu. Saya sedang bangun usaha. Internet dan kuota promosi selama ini lancar karena kakak. Tiba-tiba dicabut. Pelanggan rugi. Nama saya hancur. Dia tega. Aku menatap meja. Bu Ratna mengangguk. Lalu mempersilakanku. Aku membuka map bening. Saya mau membalas dengan urutan kejadian, kataku pelan. Pukul 12 malam, ada pesan di grup keluarga. Saya dikeluarkan, dilarang datang ke acara apapun. Ini tangkapannya. Kuserahkan salinan cetak ke Bu Ratna. Beberapa detik setelahnya, adik memberi tanda jempol. Pihak lain menerima? Tanya Bu Ratna. Pak RT mengangguk. Saya tidak di grup, Bu. Tapi besok paginya saya menerima amplop tagihan air atas nama Mbak Lala. Petugas tanya ke saya karena salah alamat. Saya hubungi Mbak Lala. Jawaban beliau jelas. Mulai bulan ini bukan beliau yang menanggung. Saya siap bantu pindah nama bila diperlukan. Aku melanjutkan. Malam itu juga, saya menghentikan penarikan otomatis yang selama ini terhubung ke kartu saya. Bukan memutus listrik atau air. Mereka tetap bisa bayar sendiri. Untuk internet, saya minta berhenti di akhir masa aktif supaya ada waktu mengurus. Ini bukti dari penyedia layanan. Ini juga ringkasan dari bank yang menyatakan penarikan otomatis sudah dimatikan. Kuserahkan 2 berkas dengan stempel. Ibu menghela napas kasar. Tidak peduli kamu sebut apa, hasilnya sama, kami kerepotan. Itu bukan cara anak. Aku hanya menyesuaikan dengan keputusan ibu, jawabku. Kalau aku bukan lagi bagian keluarga, aku tidak layak menjadi penanggung biaya. Aku tidak menutup kebutuhan ayah. Uang obat akan dipegang bibi setiap awal bulan. Sudah kami jalankan mulai kemarin. Ayah batuk kecil. Benar, katanya pendek. Bibi sudah kabari. Bu Ratna menoleh padaku. Ada hal lain? Ada, kataku. Rumah Bekasi. Dokumennya ada di sini. Aku mengeluarkan salinan perjanjian kredit rumah. Ketika membeli, skor kredit keluarga tidak memenuhi. Atas permintaan ibu, rumah diambil memakai namaku. Uang muka dari tabunganku. Cicilan awal dibantu sedikit dari rumah, tapi 2 tahun terakhir hampir seluruhnya dari gajiku, karena alasan lagi sulit. Saya tidak mempermasalahkan selama komunikasi baik. Tapi setelah pesan pengusiran kemarin, saya tidak bisa lagi memegang beban hukum rumah sendirian, sementara penghuninya justru mengusir saya. Wajah ibu memerah. Rumah itu rumah keluarga. Kamu makan, minum, dibesarkan dari situ. Jangan berani-berani bilang itu milikmu. Bu Ratna angkat tangan untuk menenangkan. Bu, secara hukum, yang tercantum di sini pemegang kredit adalah Mbak Lala. Secara moral, ini rumah keluarga. Maka kita butuh kesepakatan tertulis. Ada 2 jalur. 1, pemanfaat rumah mengambil alih seluruh kewajiban, termasuk balik nama, sesuai kelayakan. 2, rumah dijual. Hasilnya dihitung adil dengan memperhatikan pembayaran yang sudah terjadi. Ini bukan tentang memusuhi siapapun. Ini tentang menghindari sengketa. Fendi menyahut. Nada meremehkan. Bu, uang yang dia sebut itu kecil. Dia kerja kantoran. Gajinya aman. Masa begitu saja diperhitungkan? Keluarga ini kan saling bantu. Ia menatapku. Kakak dari dulu memang perhitungan. Aku menatap langsung ke arahnya. Kamu menyebut kecil karena tidak keluar dari dompetmu. Kalau kecil, mengapa tidak kamu yang bayar dari tahun lalu? Fendi ingin membalas, tapi Bu Ratna cepat-cepat memotong. Tenang,
Kita pakai data. Ada bukti pembayaran. Aku menyerahkan ringkasan 3 bulan terakhir. Ini untuk gambaran, Bu. Jika perlu total, saya bisa siapkan. Tapi bukan itu intinya. Intinya, saya diminta keluar dari keluarga. Maka wajar saya berhenti menjadi penanggung. Bibi bersuara pelan. Saya juga mau menambah, katanya. Ia mengeluarkan kwitansi 2018. Ini uang arisan yang katanya pinjam dulu. Nanti diganti dari kiriman anak. Sampai hari ini belum kembali. Saya tidak menagih. Saya hanya menegaskan pola. Anak ini sudah menutup banyak lubang. Sudah waktunya orang dewasa lain memegang tanggung jawab. Ibu menatap Bibi tajam. Kenapa baru sekarang dibuka? Kamu mau mempermalukan saya? Bibi tidak naik suara. Tidak. Saya ingin berhenti ikut menutupi kebiasaan yang menyulitkan anak. Bu Ratna menulis sesuatu di notulen. Baik. Saya rangkum sementara. 1. Penghentian penarikan otomatis dilakukan setelah ada pesan pengeluaran dari keluarga. 2. Kebutuhan obat Pak Agus. Maaf, Ayah, sudah disiapkan jalur terpisah lewat Bibi. 3. Rumah Bekasi secara kredit atas nama Mbak Lala. Kita perlu keputusan, alih tanggung jawab atau penjualan. Ia menatap Ayah. Pak, bagaimana pendapat Bapak? Ini penting. Ayah duduk lebih tegak. Matanya ke arahku sebentar. Lalu ke Bu Ratna. Saya akui selama ini saya banyak diam, ucapnya. Tapi untuk rumah, memang benar kredit atas nama anak. Ia yang paling banyak bayar. Jadi, biar dia yang putuskan, asalkan tidak menelantarkan siapapun. Saya siap tanda tangan apa yang perlu. Ruangan hening beberapa detik. Ibu berdiri mendadak. Tidak, ini rumah saya yang benahi tiap hari. Masa anak seenaknya? Kamu ini suami macam apa? Suaranya meninggi. Bu Ratna mengingatkan. Bu, tolong duduk. Kita selesaikan dengan kepala dingin. Ibu menggeleng. Wajahnya keras. Saya tidak mau diadili di sini. Saya tidak salah. Ia mengambil tas, mendorong kursi, dan berjalan ke pintu. Fendi ragu sejenak, menatapku dengan marah, lalu menyusul keluar. Pintu tertutup. Aku duduk diam, tangan dingin. Bibi memegang lenganku. Pak RT berdehem. Saya siap bantu urusan administrasi lingkungan, katanya. Kalau mau ubah nama tagihan atau pengantar, besok bisa kita urus. Bu Ratna menatapku dan Ayah bergantian. Saya akan buatkan draft kesepahaman awal. Poinnya, Mbak Lala tidak lagi penanggung biaya apapun selain yang disepakati tertulis. Jalur obat Ayah tetap. Opsi rumah disiapkan 2 jalan tadi. Kita beri waktu 2 minggu untuk pihak yang tadi keluar menimbang. Setelah itu, kita bertemu lagi. Sepakat. Aku mengangguk. Ayah mengangguk. Terima kasih, kataku. Suaraku hampir tidak keluar. Bu Ratna menutup map. Langkah pertama sudah lewat. Yang penting, tetap di jalur data. Jangan masuk ke perang kata. Aku keluar bersama Bibi dan Ayah. Di koridor, napasku terasa lebih panjang. Bukan karena menang. Hanya karena akhirnya ada orang lain yang melihat masalah ini apa adanya. Bukan dari panggung. Di parkiran, Ayah menepuk bahuku pendek. Jaga diri, katanya pelan. Iya, yah, jawabku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian membawa bukti. Ada meja netral. Ada saksi. Dan ada keputusan awal yang tidak bisa lagi dihapus dengan kata-kata di grup. Sehari setelah pertemuan di kantor notaris, dampaknya mulai terasa di luar rumah. Pagi-pagi aku ditelepon pengurus arisan komplek. Suaranya sopan tapi tegang. Mbak Lala, maaf mengganggu. Kami mengecek kas arisan. Biasanya konsumsi bulanan ditutup oleh Mbak. Bulan ini belum masuk. Dan ada tagihan catering terakhir yang belum lunas. Apa bisa dibantu? Aku menarik napas. Bu, selama ini saya memang sering menutup kekurangan karena diminta ibu saya. Tapi mulai bulan ini saya tidak lagi menjadi penanggung. Mohon tagihan diarahkan langsung ke rumah Bekasi. Ia terdiam sebentar. Baik, kami pindahkan arisan ke rumah anggota lain dulu. Untuk tagihan, kami kirim surat penagihan ke sana. Percakapan selesai singkat. Tapi aku bisa membayangkan wajah-wajah yang bertanya-tanya kenapa tangan tak terlihat tiba-tiba tidak ada. Menjelang siang, telepon lain masuk dari nomor vendor dekor. Mbak Lala?
Kami dapat nomor Mbak sebagai penanggung acara tunangan Fendi dan Anissa Azizah. Aku berdiri dari kursi. Saya tidak menjadi penanggung acara apapun. Dari mana Bapak dapat nomor saya? Dari Bu. Dari pihak keluarga. DP belum cukup untuk penguncian tanggal. Apakah Mbak bisa menambah? Aku menjaga nada. Maaf. Bapak harus hubungi langsung Fendi atau Anissa. Saya tidak terlibat. Dan mohon hapus nomor saya dari data penanggung. Ia mengiyakan kaku. Kalau begitu kami beri batas waktu sampai pukul 5 sore. Kalau tidak, tanggal akan kami lepas. Telepon ditutup. 2 jam kemudian, vendor itu mengirim pesan singkat. Tidak ada tambahan DP. Jadwal kami lepas. Mohon maklum. Aku hanya membalas. Baik, terima kasih sudah memberi kabar. Sore hari, Vina mengirim tangkapan layar dari media sosial. Anissa Azizah menulis cerita singkat. Ada kakak yang matre, hobi ngitung kisah keluarga. Mana ada keluarga pakai kwitansi. Di bawahnya ada emotikon kesal. Kolom komentar tidak seramai yang kukira. Ada yang bertanya, kalau benar, mana buktinya? Ada yang memberi nasihat umum. Ada juga satu komentar yang menohok. Kalau keluarga, kok masih minta DP ke orang luar? Vina menambahkan pesan. Jangan tanggapi. Semakin kamu diam, semakin orang lihat siapa yang cari panggung. Aku menutup gawai. Aku tidak sedang perang gambar. Aku sedang menutup pintu-pintu yang seharusnya tidak pernah kubuka. Menjelang malam, aku menerima telepon dari pemasok kemasan yang biasa melayani Fendi. Mbak, kami dapat info pembayaran terakhir tertunda. Biasanya Mbak yang jamin. Tidak, Pak. Tidak pernah ada jaminan. Kalau ada orang menyebut nama saya, itu tanpa persetujuan. Mulai bulan ini semua urusan atas nama mereka sendiri. Ia menghela napas. Kalau begitu, mulai sekarang kami hanya melayani bayar di muka. Mohon maklum. Saya mengerti, jawabku. Bukan kepuasan yang kurasakan, melainkan semacam benang yang putus pelan-pelan, sesuai hukum yang sederhana. Siapa yang menanggung, dia yang dihormati. Siapa yang tidak, diminta menepi. Aku memilih menepi dari hal yang memang bukan tugasku. Di rumah Bekasi, situasi memanas. Pak RT menghubungiku lagi malam itu. Mbak, mohon maaf. Saya sudah sampaikan soal tagihan air. Untuk pindah nama, perlu KTP penghuni dan fotokopi rekening. Kapan pihak rumah siap? Terima kasih, Pak. Saya tidak bisa atur jadwal mereka. Kalau mereka siap, mereka yang akan menemui Bapak. Ia mengerti. Baik, saya tunggu dari pihak sana. Suaranya netral, tidak memojokkan siapapun. Aku berterima kasih karena urusan ini tidak dibikin dramatis. Sekitar pukul 8, ayah mengirim pesan. Besok ayah ikut bibi dulu beberapa hari. Aku membalas cepat. Baik, ya. Aku atur jadwal kontrol tensi di klinik dekat rumah bibi. Bibi kuberi berkas obatnya. Tanda centang 2 berubah biru. Tidak ada tambahan kata. Dan aku tidak memaksa. Bagiku, itu langkah realistis. Rumah sedang ribut. Tekanan darah ayah mudah naik. Pindah sementara adalah akal sehat. Setelah itu, kabar dari pengurus arisan masuk ke ponselku lagi. Kali ini berbentuk salinan surat. Intinya, arisan bulan depan dipindah lokasi karena kondisi tuan rumah lama. Ada paragraf kecil yang meminta pertanggungjawaban atas kekurangan kas 2 pertemuan terakhir. Surat itu ditujukan ke rumah, dengan tembusan ke RT. Aku tidak membalas atau meneruskan. Aku hanya menyimpannya di map. Kalau nanti ada yang menuduh aku menjatuhkan nama, cukup tunjukkan aku tidak kirim apa-apa. Yang bergerak adalah sistem yang selama ini mereka manfaatkan. Sekitar jam 9, Fendi menghubungiku lewat pesan. Kak, vendor dekor batal. Anissa marah. Kamu senang? Jari-jariku ingin mengetik panjang. Aku tidak senang. Aku lelah. Tapi aku tidak menulis itu. Aku memandangi layar beberapa detik. Lalu kuletakkan ponsel dan menulis di buku kecil. Vendor dekor batal. DP kurang. Jam 21.03. Aku memasukkan buku ke laci. Menghadapi marah dengan data mungkin terdengar dingin. Tapi ini satu-satunya cara agar aku tidak ikut teriak. Sekitar waktu yang sama, pengurus arisan menelepon lagi. Kali ini nada suaranya lain, canggung. Mbak, kami perlu audit kecil untuk kas yang pernah dipegang ibu. Bukan menuduh, hanya penyesuaian.
Biasanya kalau ada kekurangan, Mbak menutup. Sekarang tidak, jadi kami harus catat. Aku menelan ludah. Silakan urus sesuai aturan. Saya tidak punya akses apapun. Baik, terima kasih. Ini bukan tentang mempermalukan. Ini tentang kursi yang selama ini ditopang uangku tanpa tanda terlihat. Ketika topangannya hilang, kursinya goyah. Itu saja. Malam makin larut. Vina datang ke kos membawa makanan. Kami makan di meja kecil sambil membahas hal praktis. Jadwal kontrol ayah, rencana penjualan rumah jika opsi itu dipilih, dan cara menjauh dari keributan daring. Kamu simpan bukti, tapi jangan jadi hobi memandangi, kata Vina. Simpan, lalu tinggal. Kalau ada yang butuh, keluarkan. Sisanya, hidupmu jalan. Aku mengangguk. Besok aku antarkan berkas obat ke Bibi. Minggu depan, kalau Bu Ratna sudah siap, kita duduk lagi. Sebelum tidur, vendor foto mengirim pesan. Karena DP belum masuk, kami keluarkan jadwal Fendi Anissa. Jika nanti ada pembayaran, kami cek ulang ketersediaan. Tidak ada kata-kata keras. Hanya baris pendek dan jelas. Ini konsekuensi biasa di dunia jasa. Tidak ada yang perlu diterjemahkan. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Anissa menghapus cerita yang menyebut kakak matre. Ia memunggah foto lain yang lebih aman. Ada 2 orang mengirimku pesan pribadi meminta klarifikasi. Aku tidak membalas. Aku bukan kantor berita. Siang itu juga, Vina memberi kabar. Pengurus arisan menunjuk ketua baru. Ibumu diminta istirahat sementara sampai audit selesai. Aku duduk lama menatap layar. Tidak ada rasa menang. Hanya kesadaran bahwa panggung yang selama ini dipijak ibu sekarang kosong. Panggung itu tidak roboh karena aku mendorong. Panggung itu pelan-pelan runtuh karena kaki-kakinya selama ini berdiri di hal yang tak dicatat. Sore, ayah mengirim pesan 3 kata. Sudah di rumah Bibi. Aku membalas. Baik, ya. Nanti aku jemput untuk kontrol. Itu saja. Di luar, lalu lintas berjalan seperti biasa. Di dalam, hal-hal yang selama ini tak pernah diselesaikan akhirnya bergerak tanpa suara keras. Tunangan Fendi dan Anissa ditunda tanpa pengumuman. Vendor-vendor menghapus nama dari buku. Arisan pindah rumah. Dan aku, yang biasanya sibuk memadamkan api, duduk tenang dengan map bening di meja. Bukan karena kebal, tapi karena akhirnya memilih caraku sendiri untuk tetap waras. Bibi mengajakku datang habis Isya. Sekali ini semua diletakkan di meja, katanya di telepon. Aku tiba lebih dulu. Di meja makan, Bibi menyiapkan gelas kosong dan piring kosong, benar-benar tanpa hidangan. Supaya semua orang sadar, tidak ada lagi yang disuapi, ucapnya pelan. Aku mengangguk. Di tas, map bening sudah siap. Tangkapan layar pesan pengusiran, bukti penarikan otomatis dihentikan, ringkasan 3 bulan pembayaran rumah dan utilitas, serta surat ayah yang dulu tak pernah terkirim. Ibu datang bersama Fendi. Keduanya duduk berhadapan denganku. Ayah menyusul beberapa menit kemudian. Wajahnya lelah tapi lebih tenang sejak pindah sementara ke rumah Bibi. Bibi duduk di ujung meja, memegang pulpen dan kertas. Baik, kata Bibi membuka pertemuan. Ini bukan sidang. Ini supaya besok-besok kita tidak saling menuduh tanpa dasar. Silakan, Bu, kalau mau bicara dulu. Ibu langsung mengangkat suara. Saya merasa dipermalukan. Seumur hidup saya tidak pernah dibuat malu seperti ini. Dompet saya kosong di depan teman. Arisan pindah. Vendor telepon mencari-mencari. Kamu puas? Ia menunjukku. Aku menyusun nafasku. Aku tidak mencari puas atau kalah menang. Aku menyesuaikan keputusan yang ibu kirim sendiri. Kutarik selembar kertas, meletakkannya di tengah. Tangkapan layar pesan tengah malam. Tulisan ibu jelas. Kami sudah sepakat. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga. Di bawahnya, tanda jempol Fendi. Fendi mendengus. Itu emosi sesaat. Kenapa dibawa kemana-mana? Keluarga kan harus saling maaf. Kalau itu emosi sesaat, kataku, menatap Fendi. Kenapa besok paginya kalian minta kuota promosi, minta saldo dompet digital, dan menyebut aku pelit saat kutolak? Emosi sesaat tidak dipakai untuk memeras tanggung jawab orang lain. Suaraku tidak tinggi, tapi tegas. Ibu mengetuk meja. Kamu anak. Sekasar apapun kata orang tua, tugasmu meringankan. Apa susahnya teruskan saja penarikan otomatis?
Itu hal kecil. Aku mengeluarkan berkas bank. Ini pernyataan resmi. Penarikan otomatis listrik dan air dihentikan. Artinya, tinggal bayar sendiri tiap bulan. Internet rumah berhenti di akhir masa aktif. Supaya ada waktu mengurus. Dompet digital yang dulu kuhubungkan ke kartuku sudah kulepas. Itu semua bukan menutup akses kalian. Hanya mengembalikan kendali ke tangan yang semestinya. Sementara untuk obat ayah, sudah kutitipkan uang ke bibi tiap awal bulan. Ini buktinya. Kuserahkan satu amplop kecil berisi catatan transfer. Ayah mengangguk pelan. Iya, katanya. Sudah aman. Ibu menatap ayah. Kecewa. Kenapa kamu selalu membela dia? Ayah tidak menjawab. Bibi memotong dengan tenang. Kita tahan dulu tuduh-menuduh. Lanjutkan, nak. Aku membuka lembar berikutnya. Ringkasan pembayaran rumah. 2 tahun terakhir. Cicilan rumah hampir seluruhnya dari gajiku. Kontrak kredit memang atas namaku. Ini semua kita bahas di notaris kemarin. Pilihannya, kewajiban dialihkan penuh ke penghuni, atau rumah dijual dan hasilnya dihitung adil. Aku tidak akan memutus sendiri. Kita akan duduk lagi di tempat netral. Aku menatap ibu. Aku tidak akan menelantarkan siapapun. Tapi aku juga tidak bisa terus memikul sendiri sementara aku dinyatakan bukan bagian keluarga. Fendi bersandar. Mulutnya miring. Uang bukan segalanya. Kamu bikin rumah dingin dengan angka-angka. Benar. Jawabku cepat. Karena itu mulai malam ini. Yang kita bicarakan bukan uang. Kita bicarakan batas. Batasnya sederhana. Aku tidak akan lagi jadi penanggung tanpa kesepakatan tertulis. Khusus ayah. Ada jalur obat. Selain itu, masing-masing urus bagiannya. Ibu mengepalkan tangan. Kamu terdengar seperti orang asing di meja sendiri. Aku menatap piring kosong di depan kami. Rasanya memang asing karena selama ini aku disuruh mengisi piring orang tapi piringku sendiri tidak pernah ditengok. Aku tidak menuntut ganti rugi. Aku hanya menarik kembali kebiasaan lama yang tidak sehat. Bibi menoleh ke Fendi. Kamu mau menanggapi dengan rencana, bukan kemarahan. Fendi membuka mulut, lalu menutup lagi. Usahaku kacau, katanya akhirnya. Internet mau putus, promo tidak jalan, toko pada batal. Ia mengangkat bahu. Kamu senang? Aku tidak senang kamu kacau, ujarku. Tapi selama ini usahamu berdiri di saldo yang bukan milikmu tanpa kamu sadari. Kalau kamu mau lanjut, urus sendiri. Cari pemasok yang bisa bayar di muka, kurangi gaya. Fokus ke barang yang laku. Kalau tidak bisa, berarti memang belum jadi rezekimu. Ibu menatapku lama. Ekspresinya campuran marah dan capek. Kalau begitu, rumah jangan dijual, katanya. Nada memohon mulai muncul. Itu satu-satunya tempat ibu merasa berguna. Keputusan tentang rumah akan lewat notaris. Jawabku. Kalau ibu dan Fendi sanggup ambil alih kewajiban penuh dan proses balik nama, silakan. Kalau tidak, pilihan penjualan ada di meja. Kita bahas pakai hitungan, bukan suasana hati. Ayah tiba-tiba bersuara, lebih panjang dari biasanya. Selama ini aku banyak diam. Aku pikir diam bikin rumah aman. Ternyata diam bikin kamu menanggung terlalu banyak. Ia menatapku. Maaf. Lalu menatap ibu. Sudah cukup mendorong anak ini ambil semua beban. Kalau mau tinggal di rumah, kita harus siap bayar. Kalau tidak, biar dilepas. Yang penting, jangan lagi mengikat anak dengan rasa bersalah. Ibu menoleh cepat. Jadi kamu pilih dia, bukan aku. Suaranya serak. Bibi menghela napas. Ini bukan soal memilih. Ini soal berhenti hidup dengan cara yang menguras satu orang saja. Aku menggeser amplop terakhir. Surat ayah tahun 2021. Ini semestinya sampai padaku waktu itu. Tidak pernah terkirim. Aku tidak minta penjelasan. Aku hanya ingin bilang, aku paham ayah takut ribut. Tapi sekarang kita tidak bisa lagi menunda. Ibu membaca beberapa bait, lalu memalingkan wajah. Air matanya jatuh, bukan menangis keras, lebih seperti bocor kecil yang tak bisa ditahan. Ibu malu, katanya pelan. Bukan karena uang, tapi karena ternyata banyak yang ibu anggap beres itu sebenarnya kamu yang urus. Ia menatap piring kosong. Ibu senang mengatur arisan, mengundang tamu. Ibu pikir itu membuat ibu berguna. Bibi menulis cepat. Kesimpulan malam ini, ucapnya tegas. 1.
Lala tidak lagi menjadi penanggung biaya apapun selain obat ayah yang lewat bibi. 2. Urusan rumah diserahkan ke proses notaris. Opsi ambil alih penuh atau jual. 3. Komunikasi keluarga pindah ke jalur tertulis. Tidak ada lagi kata-kata di grup yang menghukum satu pihak. 4. Fendi mengurus sendiri usahanya. Tidak memakai nama kakaknya untuk jaminan. Tidak memberi nomor kakaknya ke vendor. Fendi berdiri mendadak. Aku muak, katanya. Ia berjalan ke pintu. Ibu hendak menyusul, tapi duduk lagi. Ibu akan, pikirkan ini, ucapnya pelan. Aku tidak mengejar siapapun. Aku merapikan map dan berdiri. Terima kasih sudah mau duduk, kataku. Kalau ingin lanjut, jadwal mediasi berikutnya sudah ada. Kita ketemu di sana. Ayah menepuk bahuku ketika kami keluar ruang makan. Terima kasih sudah tidak meninggikan suara, ucapnya. Aku tidak kuat berisik. Aku mengangguk. Yang penting jelas. Yah. Di teras. Udara malam biasa saja. Tidak ada yang berubah drastis. Tapi di kepalaku, garis batas yang kabur akhirnya terlihat. Bukan garis yang memutus hubungan, melainkan garis yang menahan kebiasaan lama supaya tidak lagi mengalir seenaknya. Malam itu, aku pulang dengan langkah ringan. Bukan karena menang, tetapi karena untuk pertama kali, kami duduk menghadap piring kosong dan mengakui, masing-masing harus mengisi piringnya sendiri. Besok, aku siap untuk proses berikutnya di notaris. Selebihnya, biar waktu dan sikap yang menjawab. Seminggu setelah pertemuan di rumah Bibi, kami duduk lagi di kantor Bu Ratna. Meja yang sama, kursi yang sama. Bedanya, kali ini ada berkas berjudul, Kesepahaman Awal. Bu Ratna membukanya dan membaca pelan. Poin 1. Katanya, mulai hari ini, Saudari Lala tidak menjadi penanggung biaya apapun untuk rumah Bekasi dan kebutuhan pihak lain. Semua pembayaran harus atas nama dan dompet masing-masing. Nomor dan nama Saudari Lala tidak boleh dipakai ke vendor manapun. Ia menoleh ke Fendi, termasuk untuk urusan usaha. Fendi menghela napas keras. Iya. Poin 2. Lanjutnya, kebutuhan obat dan kontrol ayah dijalankan lewat Bibi. Lala setor di awal bulan sesuai rata-rata kebutuhan. Bibi yang belanjakan dan simpan struk. Komunikasi kesehatan ayah tidak lewat grup. Cukup jalur Bibi. Ayah mengangguk pelan. Baik. Poin 3. Rumah Bekasi. Ada 2 jalan. 1. Penghuni mengambil alih penuh, cicilan, pajak, dan balik nama, dengan bukti kemampuan. 2. Rumah dijual dan hasil bersih dihitung secara adil, memperhatikan porsi pembayaran lalu. Untuk memutuskan, saya sudah minta simulasi bank terhadap kemampuan Ibu dan Fendi. Bu Ratna mengangkat 2 lembar hasil simulasi. Hasilnya begini. Pengajuan atas nama Ibu tidak lolos karena pemasukan tidak stabil dan ada catatan tunggakan kecil di lembaga lain. Atas nama Fendi juga tidak lolos. Belum ada slip gaji tetap dan histori pinjaman buruk. Dengan data ini, opsi alih tanggung jawab kredit tidak bisa jalan, jelasnya. Wajah Ibu menegang. Jadi rumah dijual. Suaranya bergetar. Ada pilihan lain? Tanya Bu Ratna tenang. Kalau Ibu bisa tunjukkan penjamin yang memenuhi syarat dan bersedia, silakan. Waktu yang realistis 2 minggu. Kalau tidak, jalur penjualan akan kita tempuh. Ibu menunduk. Fendi menghindari tatapanku. Bibi mencatat. Aku tidak bicara. Aku sudah menimbang ini seminggu penuh, dan jawabanku tidak berubah. Aku tidak bisa lagi memegang beban hukum sambil dianggap orang luar. Selesai rapat, kabar dari luar datang bertubi-tubi. Pemasok Fendi menolak memberi barang tempo, hanya mau bayar di muka. Grup kecil komunitas dagangnya membatasi aksesnya karena beberapa pesanan sebelumnya bermasalah. Fendi mengirim pesan marah, lalu sunyi. Siang harinya, Anissa Azizah menghapus sisa unggahan tunangan dan mengunggah tulisan pendek. Fokus ke diri sendiri dulu. Tidak ada namaku di sana, tapi aku tahu arah anginnya. Aku tidak membalas. Hubungan orang lain bukan wilayahku. 2 hari kemudian, pengurus arisan mengundang Ibu untuk audit kas. Bukan rapat besar, hanya pemeriksaan biasa karena ada beberapa kekurangan kecil di bulan-bulan sebelumnya. Biasanya, kekurangan itu tertutup tanpa tercatat karena aku menambah. Kini semua tampak di kertas. Pengurus meminta Ibu menyicil pengembalian. Ibu pulang dengan mata bengkak. Ia tidak meneleponku. Bibi yang bercerita singkat,
Ibumu diminta istirahat dari kepengurusan. Sementara saja, sampai kas rapi. Karma datang dalam bentuk yang sederhana seperti itu. Tidak ada adegan dramatis. Panggung yang biasanya ramai jadi sepi. Dan pintu-pintu yang dulu selalu terbuka kini menunggu syarat yang wajar. Ibu kehilangan panggungnya, bukan karena aku menjatuhkan, tapi karena kaki panggungnya selama ini ditopang hal yang tidak dicatat. Minggu berikutnya, kami kembali ke kantor Bu Ratna untuk memutuskan nasib rumah. Tidak ada penjamin yang memenuhi syarat. Bu Ratna membuka berkas baru. Kalau begitu, kita masuk jalur penjualan. Ini langkah praktisnya. Penilaian harga oleh agen, pelunasan sisa kredit dari harga jual, biaya notaris dan pajak dibagi sesuai aturan, sisanya dihitung sebagai hasil bersih. Bagian Lala akan mempertimbangkan persentase pembayaran yang sudah dilakukan selama ini. Saya sarankan semua menyetujui rumusnya di sini agar tidak jadi bahan ribut setelah laku. Aku mengangguk. Aku setuju. Ibu menatapku lama. Jangan jual, katanya lirih. Itu satu-satunya tempat ibu merasa berguna. Ibu janji akan berubah. Aku menahan napas. Ibu, aku tidak menjual karena benci. Aku menjual karena secara hukum aku yang menanggung. Sementara di rumah aku dinyatakan orang luar. Kita tidak bisa jalan dengan posisi seperti itu. Kalau ibu ingin tempat baru, kita cari cara setelah urusan ini selesai. Aku tidak akan menelantarkan ayah. Tapi untuk rumah ini, keputusannya jelas. Ibu menangis pelan. Tidak ada teriakan. Hanya air mata yang jatuh tanpa suara. Bibi memegang tangannya. Fendi duduk kaku, melihat ke lantai. Bu Ratna menuliskan rumus pembagian di kertas. Saya tulis prinsipnya. Sisa harga jual setelah potong kredit dan biaya dibagi dengan mengakui porsi pembayaran Lala selama ini yang lebih besar. Tidak perlu angka diucapkan di sini. Nanti ditulis rinci di lampiran. Semua setuju. Ayah mengangkat tangan duluan. Saya setuju, katanya. Yang penting tidak ada lagi beban di pundak anak ini. Ibu tidak menjawab. Fendi bergumam. Terserah. Bu Ratna mengetuk meja sekali. Baik. Saya proses. Untuk sementara, pindah dulu dari rumah atau tetap? Kalau tetap, tolong jaga kondisi dan pembayaran bulanan sampai laku. Ibu mengangguk kecil. Ibu jaga. Selepas itu, aku berbicara sebentar empat mata dengan ayah di luar ruangan. Yah, tetap di rumah bibi dulu, ya. Kalau perlu apa-apa, kabari. Jadwal kontrol besok aku antar. Ayah menatapku lama. Maafkan ayah, katanya pelan. Bukan karena setuju menjual, tapi karena membiarkanmu lama-lama begini. Aku menggeleng. Kita lanjut saja ke depan, ya. Sore itu, pesan dari Fendi masuk singkat. Pinjaman ditolak semua. Aku kerja gudang dulu. Aku membaca 2 kali. Bagus. Balasku. Kerja dulu. Pelan-pelan. Tidak ada tambahan. Mungkin ini kali pertama ia menelan kenyataan yang tidak bisa dibungkus kata potensi. Malamnya, Bibi mengabari bahwa ibu meminta waktu bicara berdua. Bukan marah, kata Bibi. Sepertinya ia mulai melihat pola. Aku tidak menolak. Tapi ku minta jeda 1-2 hari. Aku perlu menjaga diriku tetap stabil. Keputusan besar sudah diambil. Proses jalan. Aku tidak ingin terjebak debat lama. Esok harinya, agen properti datang menilai rumah. Aku tidak ikut. Aku hanya menerima laporan ringkas. Estimasi harga, perkiraan waktu laku. Bu Ratna menyiapkan draft akta dan lampiran pembagian. Semuanya terasa dingin. Namun justru itu yang membuatnya aman. Tidak ada kalimat, nanti juga beres. Atau, anggap saja keluarga. Yang ada hanya tanggal, tanda tangan, dan proses yang bisa diikuti. Di grup kecil keluarga inti, aku menonaktifkan pemberitahuan. Bukan keluar, tapi diam. Jalur kesehatan ayah tetap lewat Bibi. Urusan lain, aku jawab di meja netral. Setiap kali tangan gatal ingin membalas tuduhan, aku melihat catatan di dinding, jangan masuk panggung. Ketika pulang malam itu, aku berhenti sebentar di depan pintu kos. Rasanya kosong tapi lega. Aku tidak memenangkan apa-apa. Tapi beban yang tidak pernah dinamai akhirnya diturunkan. Ibu kehilangan kursinya di arisan dan harus menghadapi audit. Fendi kehilangan tunangan dan harus bekerja dengan jam kerja yang jelas. Ayah pindah sementara dan akhirnya bicara. Dan aku, untuk pertama kali,
berdiri di tengah semua itu tanpa memegang alat pemadam. Konsekuensi jalan, tepat seperti yang seharusnya. Tidak perlu aku dorong, tidak perlu aku tarik. Tugas utamaku sekarang sederhana, jaga diriku, jaga ayah, dan selesaikan penjualan rumah sampai tuntas. Setelah itu, baru kita bicara tentang kemungkinan memulai ulang hubungan, dengan batas yang tidak akan kuhapus lagi. 2 bulan setelah draft pembagian disepakati, rumah Bekasi laku. Agen mengirim pesan singkat sore itu. Ada keluarga muda yang cocok, prosesnya cepat karena dokumen kami rapi. Di kantor Bu Ratna, kami tanda tangan akta penjualan. Sisa harga jual, setelah dipotong sisa kredit dan biaya-biaya, dibagi sesuai rumus yang sudah disetujui. Bagian untukku lebih besar karena 2 tahun terakhir nyaris semuanya kubayar. Bagian Ibu dan Fendi ikut terpotong oleh tunggakan kecil yang baru terlihat saat audit lingkungan dibereskan. Tidak ada perdebatan. Angka-angka sudah ditempel di lampiran. Ibu menandatanganinya dengan tangan bergetar, lalu menunduk lama. Aku tidak menatap terlalu lama. Kupilih menutup map dan berdiri. Aku pindah ke apartemen kecil yang kutemukan lewat teman kantor. 1 kamar, dapur mungil, jendela menghadap jalan. Pada akhir pekan pertama, Vina dan Felix datang membawa tanaman hijau kecil dan rak buku lipat. Kami merakit sambil tertawa pendek karena skrupnya sering jatuh. Selamat atas rumah baru, kata Felix. Semoga isinya lebih tenang dari grup keluarga. Kami tertawa. Kali ini agak keras. Vina menaruh tanaman di samping jendela. Biar ada yang tetap hijau meski hari kerja bikin pusing. Siang itu aku membuat daftar barang yang betul-betul kubutuhkan. Kompor kecil, panci, 2 piring, 1 set spray, lampu meja. Tidak ada keinginan balas dendam dalam belanjaanku. Yang ada hanya keinginan hidup yang tidak berutang pada rasa bersalah. Saat malam tiba, aku duduk di lantai menghadap rak buku yang baru terpasang dan merasa ruang ini cukup. Kabarnya pelan-pelan sampai. Fendi sekarang bekerja di gudang distributor minuman di daerah industri. Jam kerjanya jelas. Ada target angkut dan catatan keluar masuk barang. Bibi bilang ia sempat menggerutu. Lalu diam dan mulai terbiasa. Suatu sore aku melihatnya dari jauh saat mengantar dokumen ke kawasan itu. Ia mendorong palet. Wajahnya letih tapi tidak seenaknya. Kuperhatikan sebentar. Lalu kutinggalkan. Tidak ada yang perlu kukatakan. Hidup sudah mengajarinya dengan cara yang lebih tegas daripada kata-kataku. Ibu pindah ke rumah kontrakan lebih kecil. Masih di Bekasi tapi lebih dalam kegang. Pengurus arisan menunjuk ketua baru dan, untuk sementara, tidak memberi ibu jabatan apapun. Audit kas selesai dengan catatan sederhana. Ada beberapa kali ibu memakai duluan sambil berharap aku menutup. Ia menyicil kekurangannya. Dan bibi mengawasi agar tidak lagi berlarut. Awalnya ibu tersinggung. Lama-lama ia menerima bahwa ini bukan penghukuman, ini pembenahan. Beberapa tetangga tetap menyapanya. Beberapa lain menjaga jarak. Panggung ibu mengecil, tapi bukannya hilang. Ia mulai datang ke pertemuan sebagai peserta biasa. Duduk, mendengar, tidak pegang mikrofon. Ayah tinggal di rumah bibi lebih lama dari rencana. Kontrol tensinya teratur. Fisioterapinya rutin. Hubungan kami membaik. Kami telepon singkat 2 kali seminggu. Kabar obat, kabar pekerjaanku, kabar ikan di kolam bibi. Kalau aku menjemputnya untuk kontrol, ia duduk di bangku penumpang tanpa banyak bicara. Di parkiran klinik ia pernah berkata, "Kalau dulu ayah berani bicara, mungkin kamu tidak perlu sejauh ini." Aku tidak menghiburnya. Aku hanya bilang, "Sekarang ayah sudah bicara. Itu cukup." Anissa Azizah lenyap dari pembicaraan. Tidak ada undangan baru. Tidak ada unggahan tunangan. Bukan tugasku memikirkan kisah mereka. Yang kudengar dari Vina, Anissa fokus pada kursus singkat desain, mengganti arah hidupnya sendiri. Baiklah, setiap orang mencari jalan. Suatu siang, Bu Ratna menghubungi. "Ibumu minta jadwal konseling keluarga. Sifatnya ringan, belajar komunikasi tertulis dan pembagian tugas rumah tangga. Kamu diundang, tidak wajib." Aku menatap layar, memikirkan jeda yang sudah kutikmati. Aku ikut, tapi aku butuh batas waktu, kataku. 1 jam setiap sesi, bukan 3 jam. Bu Ratna tertawa kecil. Setuju, batas itu sehat. Beberapa hari kemudian, pesan panjang masuk dari ibu. Bukan di grup, tapi ke ponselku langsung. Isinya bukan maaf kalau kamu tersinggung, atau mari kita lupakan. Ia menyebut satu persatu peristiwa.
mengusirku lewat teks, memintaku menutup saldo sana-sini, memakai nomor teleponku ke vendor, memamerkan hal-hal yang sebenarnya kubayar, dan diamnya saat aku diserang saudara. Ia menulis bahwa ia takut kehilangan muka, dan karena takut itu, ia menekan orang yang paling mudah ditekan, aku. Aku dipesannya bukan ibu. Dia menulis aku tentang dirinya sendiri. Ini baru pertama kali. Di akhir, ia menulis, "Maaf, aku siap ikut cara netral. Aku tidak mau lagi bicara di grup dengan kata-kata yang menyakitkan. Kalau kamu setuju, kita mulai dari catatan dan kalender, bukan dari emosi." Aku membaca 2 kali. Lalu kubalas singkat, "Maaf diterima. Batas tetap ada. Kita mulai dari jujur." Tidak ada kata manis berlebih. Aku tidak ingin membuat janji yang tidak bisa kupegang. Aku hanya membuka pintu kecil yang terkunci bukan oleh kunciku, tapi oleh sikap kami bertahun-tahun. Malam itu, Vina dan Felix datang lagi. Kami menyusun buku di rak sampai penuh 1 tingkat. Felix bertanya, "Kamu menyesal menjual rumah?" Aku menggeleng. Aku menyesal menunda selama itu. Tapi menjualnya keputusan yang benar. Vina menepuk bahuku. "Yang penting, kamu hidup di tempat yang tidak mengharuskanmu jadi penanggung tanpa suara." Sekitar pukul 11 lewat, aku mengantar mereka ke lobi. Setelah mereka pergi, aku naik lift sendirian. Di dalam kamar, aku menyiapkan air hangat dan mematikan lampu ruang tamu. Pukul 00, ponsel menyala. Bukan pesan penagihan, bukan panggilan marah, bukan drama. Hanya pengingat kalender yang kupasang sendiri. Diriku penting. Aku menatapnya sebentar, lalu kusap layarnya sampai gelap. Sebelum tidur, aku membuka jendela sedikit. Suara kendaraan jauh terdengar pelan. Aku berbaring dan berpikir tentang besok. Kontrol ayah, sesi konseling singkat, kerja yang menumpuk, dan makan malam sederhana di rumah. Tidak ada yang istimewa. Justru di situ rasanya lega. Hidupku tidak lagi bergantung pada apakah orang lain menekan tombol like di pesan mengusirku atau tidak. Hidupku berjalan karena aku memilih langkah yang bisa kupertanggungjawabkan. Seminggu kemudian, di sesi konseling pertama, ibu datang tepat waktu, duduk, dan membawa buku catatan kecil. Ia mencatat siapa yang bertanggung jawab atas apa. Fendi menyusul. Baju kerjanya masih bau gudang. Ia duduk diam dan bilang, "Aku bisa bayar kuota sendiri." Aku mengangguk. Bagus. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak perlu. Kami pulang masing-masing dengan tugas kecil. Itu sudah cukup. Di apartemen malam itu, aku menjadwalkan ulang pengingat tengah malam untuk bulan-bulan ke depan. Bukan untuk mengingatkan luka, tapi untuk memastikan aku tidak lupa batas. Pukul 00, ponselku menyala lagi. Aku tersenyum kecil, mematikannya, dan tidur tanpa alarm. Dunia orang lain pernah terasa runtuh ketika aku menutup keran yang salah. Sekarang, duniaku berdiri di atas hal yang sederhana, jujur pada data, jelas pada batas, dan cukup pada diri sendiri. Pukul 12 malam, ponselku